Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Joanna yang dipanggil oleh Tuan Walter. Tuan Walter kemudian memperkenalkan Ralph Murray. Ini adalah Ralph Murray, aktor utama dalam World of Wars. Dia baru saja bergabung dengan kru hari ini. Dan terlihat Ralph Murray yang tersenyum kepada Joanna. Tuan Walter lalu melanjutkan, Ralph, ini adalah Joanna Lambert. Dia memainkan Sandy Mastin, ucapnya memperkenalkan Joanna. Joanna lalu menyapa Ralph. Halo, hai Tuan Murray, ucapnya sembari tersenyum melambai. Ralph yang melihat Joanna berkata, kamu cocok dengan imajinasiku tentang Sandy Mastin. Aku agak menyukaimu, silakan mencoba yang terbaik. Joanna yang tidak mengerti mencoba bertanya. Namun Ralph langsung menjelaskan, maksudku, aku suka peran yang kamu mainkan, Sandy. Nama keluarga kami berdua dimulai dengan huruf M. Dengan tersenyum canggung, Joanna membalas, Mastin dan Murray. Itu benar? Sembari melihat wajah Joanna dari dekat, Ralph berkata, apakah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Joanna yang mendengar pertanyaan Ralph, langsung berbalik sembari mengatakan, aku sering melihatmu di TV, tapi kurasa kamu tidak melihatku dimanapun. Sedangkan Ralph yang mendengar tanggapan Joanna berpikir, apakah itu begitu? Tapi kenapa kamu terlihat begitu akrab? Di sisi lain, Sarah yang baru saja keluar dari ruangannya menyapa Ralph. Ralph, kamu tidak pernah mengubah kebiasaanmu. Ralph menjawab, kenapa aku harus melakukannya? Ini bekerja. Jika paparazzi melihatmu seperti ini, penggemarmu tidak akan senang. Dengan percaya diri, Ralph mengatakan, mereka hanya akan semakin menyayangiku. Dengan tersenyum menggoda, Sarah berkata, baik-baik saja, kamu melakukan akting terbaik dan memiliki wajah paling tampan. Semua orang mencintai kamu. Dengan wajah dingin, Ralph membalas, kamu mengatakan hal yang salah. Dengan terkejut, Sarah bertanya, salah bagaimana? Dengan raut wajah narsisnya, Ralph berkata, aku tampan dan aku melakukan akting terbaik. Itu sebabnya mereka menyayangiku. Sarah yang mendengar tanggapan Ralph membalas, oke, aku salah, aku akan memperbaikinya. Sedangkan Joanna yang mendengar obrolan mereka, hanya bisa memasang wajah pucat, sembari menjentikan jarinya. Ralph menanggapi ucapan Sarah, aku akan memaafkanmu, mengingat betapa cantiknya dirimu, ucapnya sembari mengedipkan mata. Setelah itu, Sarah lalu berbalik sembari mengatakan, oh, aku membelikanmu 2 hadiah kecil ketika aku pergi ke luar negeri. Bawa mereka karena kamu sudah di sini. Hadiah dari Nona Grandi. Aku merasa sangat tersanjung, ucap Ralph menggoda. Hentikan itu, kamu menerima hadiah setiap hari, balas Sarah. Sembari berjalan di belakang Sarah, Ralph berkata, tapi itu bukan dari kamu. Dari sisi lain, asisten Joanna yang melihat sikap Ralph, sontak sangat syok, hingga tubuhnya menjadi batu dan retak, saking tidak percayanya dengan apa yang dia saksikan. Joanna yang melihat ekspresi asistennya bertanya, apa ada yang salah? Dengan memegang kepalanya, sang asisten berpikir, bisakah aku mempercayai mataku? Mengapa Ralph bertindak seperti itu? Pikirnya dengan raut wajah yang sangat syok. Joanna yang melihat keterkejutan asistennya berkata, tentu kamu bisa. Itu adalah Ralph yang asli. Dengan penuh kekecewaan, sang asisten berkata, ini tidak bisa. Ralph Murray memiliki wajah yang keras dan tidak bergerak. Dia seorang pangeran dingin. Siapa si narsis dengan wajah konyol itu? Joanna yang melihat sekujur tubuh asistennya bergetar, lalu menimpali. Kamu hanya bisa melihat apa yang dia ingin kamu lihat. Gadis, biasakan untuk itu. Kamu memiliki jalan panjang untuk pergi, dan banyak fantasimu akan hancur. Ayo, waktunya merias wajah, ucapnya kepada sang asisten. Dan tampak asistennya dengan raut wajah yang gelap. Dengan cukup kesal, dia mengatakan, aku sedang marah, aku tidak akan pernah menjadi penggemarnya, ucapnya dengan berapi-api.
Joanna yang mendengar pernyataan asistennya bertanya, apakah karena wajah konyolnya? Dengan berteriak kesal, sang asisten menjawab, yang aku suka adalah pangeran poker face, bukan kupu-kupu sosial. Sedangkan Joanna yang melihat kekesalan asistennya berpikir, tapi banyak di showbiz memakai topeng seperti itu untuk menyenangkan penonton. Aktor dan aktris harus membuat penontonnya senang. Oke lanjut, cerita kemudian berpindah di gedung kantor Tuan Winchester. Tampak Richard dengan raut wajah yang suram. Tampaknya itu disebabkan oleh si bocah jenius Jasper. Dengan berbunga-bunga, Jasper berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bisa tinggal bersamamu di kantormu. Aku tidak ada sekolah hari ini." Dan ayahnya pun mengiyakan sembari berjalan. Di sisi lain, para karyawan yang melihat Jasper bersama dengan Tuan Winchester berkata, "Bukankah itu anak yang datang terakhir kali? Jadi dia, ya? Kurasa dia putra Tuan Winchester," ucap mereka dengan terkejut. Di dalam ruangan, tampak Tuan Winchester yang sedang membaca sebuah buku. Jasper yang melihat ayahnya berpikir, apa ayah sudah menerapkan taktik yang kuajarkan pada ibu? Pikirnya sembari bermain tablet. Saat membuka berita, Jasper menemukan berita tentang aktor Ralph Murray yang baru saja kembali dari pemandangan gurun. Jasper yang melihat berita itu sontak sangat syok. Dia lalu turun dari sofa sembari memanggil-manggil ayahnya. Jasper lalu menunjukkan berita yang baru saja dia lihat kepada ayahnya. "Kamu harus membaca ini. Berita besar," ucapnya dengan antusias. Tuan Winchester yang melihat berita itu bertanya, "Apa kamu mengenal dia?" Sembari menarik kembali tabletnya, Jasper menjawab, "Aku tidak tahu." "Tapi ibu tidak?" Sembari mengambil tablet Jasper, Tuan Winchester bertanya, "Dia tidak?" Maksudnya, Jasper yang mendengar pertanyaan ayahnya menjelaskan, dia memainkan peran utama dalam serial TV yang ibu garap. Ada romansa di antara peran mereka. Peran ibu sepertinya naksir dengan perannya. Setelah mendengar itu, tatapan Richard berubah menjadi dingin. "Bagaimana kamu tahu?" Dengan santainya, Jasper menjawab, "Aku membaca naskahnya." Richard Winchester yang melihat berita itu berpikir, peran Joanna naksir perannya. Dengan sangat antusias, Jasper lalu berkata kepada ayahnya, berita itu mengatakan bahwa aktor dan aktris cenderung jatuh cinta ketika mereka berakting dalam serial TV yang sama. Aktor itu terlihat tampan dan dikatakan bahwa dia tahu bagaimana menyenangkan wanita. "Bagaimana jika ibu jatuh cinta padanya selama dia bekerja?" ucap Jasper mengutarakan pendapatnya. Mendengar itu, Richard kembali berpikir, apakah dia tampan? Dia hanya seorang anak laki-laki. Setelah itu, Jasper pun mengajak ayahnya, "Ayah, mari kita pergi mengunjungi ibu. Kamu dapat memeriksa dia dengan baik," ucapnya sembari menarik baju ayahnya. Oke lanjut, cerita lalu berpindah kembali di lokasi studio. Tampak Joanna yang baru saja memasuki tempat merias wajah. Tidak sengaja tempat makeup terlempar ke arah pintu. Dan tampak di dalam ruangan itu, Victory sedang memarahi penata rias. "Beraninya kamu menaruh kosmetik murahan itu di wajahku? Jika kamu merusak wajahku, kamu akan merusak pengambilan gambar. Apakah kamu mampu menggantinya?" ucap Victory dengan marah. Penata rias yang mendapat perlakukan itu berkata, "Tapi semua orang menggunakannya," ucapnya dengan raut wajah ketakutan. Victory yang marah, lalu pergi sembari mengatakan, "Ubah itu, kamu harus menggunakan apa yang aku katakan untuk kamu gunakan," ucapnya sembari pergi dan menutup pintu dengan keras. Setelah dia pergi, tampak penata rias itu meminta maaf kepada Joanna. "Maaf membuatmu menunggu, Joanna." Dengan tersenyum ramah, Joanna membalas, "Ya sudahlah, aku masih punya waktu." Penata rias yang mendengar tanggapan Joanna berkata, "Andai saja semua orang sebaik dirimu," ucapnya sembari menangis. Beberapa saat kemudian, tampak penata rias itu yang telah selesai merias wajah Joanna. Victory hanya aktris pendukung, tapi dia meminta lebih dari pemeran utama wanita. Dia ingin kosmetik dan pakaian. Bahkan pemeran utama wanita tidak begitu menuntut, ucap sang perias dengan lirikan sinis. Dia lalu bertanya kepada Joanna, "Apa kamu setuju?" ucapnya sembari menyisir rambut Joanna. Oke lanjut, setelah merias wajah, waktunya untuk syuting.
Tampak Joanna dan Ralph yang akan beradu akting. Sutradara lalu memberi arahan kepada mereka. Adegan ini adalah ketika Igor Kaltor bertemu Sandy untuk pertama kalinya dan menyelamatkan hidupnya. Sandy jatuh hati pada Igor saat itu. Joanna, perhatikan perubahan emosionalmu. Setelah mendengarkan instruksi sutradara, Joanna pun langsung mengiyakan. Sutradara pun berkata, "Oke, semuanya bersiap-siap." Adegan 23-1, aksi. Setelah dimulai, tampak adegan di mana Sandy yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Igor Kaltor. Namun ekspresi yang ditunjukkan oleh Joanna tidak sesuai harapan, karena dia malah terkejut. Ralph yang melihat ekspresi Joanna bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Sutradara yang melihat adegan itu berkata, "Potong, coba lagi." "Joanna, emosi," ucap sutradara mengingatkan. Joanna yang mendengar teguran itu lalu mengiyakan dan meminta untuk dimulai kembali. Namun apa yang terjadi? Adegan itu harus diulang berkali-kali karena Joanna yang selalu melakukan kesalahan dan tidak mampu menunjukkan emosional jatuh cinta. Pak Walter yang sudah lelah lalu bertanya kepada Joanna, "Joanna, apa kamu pernah jatuh cinta?" Dengan cukup kelelahan, Joanna menjawab, "Iya nih." Mendengar tanggapan Joanna, Pak Walter lalu mengatakan, "Maka kamu harus tahu tampilan yang tepat. Ketika seseorang melihat orang yang dicintainya, lihat wajah kamu, tidak ada emosi. Aku ingin wajah dengan emosi banjir. Kamu terlihat kaget, baik-baik saja. Mari kita istirahat terlebih dahulu. Kami akan mengambilnya di sore hari. Pergi menemukan perasaan kamu. Jika kamu tidak bisa, hanya melihat Ralph sebagai orang yang kamu cintai. Ngomong-ngomong, berikan aku tatapan cinta pada pandangan pertamamu." Sedangkan Joanna yang mendapat instruksi itu berpikir, membuat wajah cinta pada pandangan pertama sebelum Ralph itu sangat sulit. Di sisi lain, Victory yang melihat kejadian itu sontak tersenyum, "Tidak ada bedanya. Bahkan ketika kamu mendapatkan peran itu, nikmatilah omelannya pecundang." Ralph yang melihat Joanna terlihat murung berkata, "Jangan marah ya. Kamu baik-baik saja sampai kamu melihatku. Aku rasa tidak sulit untuk jatuh cinta pada wajahku ini. Tidakkah kamu berpikir begitu?" Sedangkan Joanna yang mendengar itu berpikir, kenapa dia begitu narsis? Dia adalah alasan aku tidak bisa melakukannya. Pikirnya dengan raut wajah yang kesal. Di sisi Ralph, dengan narsisnya, dia mengatakan, "Aku membuatnya malu. Aku tahu itu, semua wanita menyukai wajah tampanku." Namun dia tidak sadar apabila Joanna telah pergi. Saat dia menyadarinya, dia lalu bertanya, "Hei, kamu mau kemana? Aku belum selesai." Namun dia yang ingin menyusul Joanna langsung dihentikan oleh Sarah yang menghalangi. Dengan tersenyum, Sarah berkata, "Ralph, sutradara mengatakan, sebaiknya kita melakukan latihan sekarang." Tapi Ralph yang ingin menyusul Joanna terus dihalangi oleh Sarah. "Apa kamu sibuk?" tanya Sarah. Setelah mendengar itu, Ralph langsung merubah sikapnya dan mengajak Sarah untuk pergi. Joanna yang sedang berjalan ke arah mobilnya dihampiri oleh sang asisten. "Istirahatlah, Joanna. Aku akan mendapatkan sesuatu untuk makan siang." Setelah itu, Joanna lalu membuka pintu mobil. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan Jasper yang memanggilnya. Dengan tersenyum senang, Joanna bertanya, "Jas, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan berpura-pura, Jasper menjawab, "Ini adalah keinginan ayah." Richard yang mendengar ucapan anaknya, sontak memasang wajah yang gelap melihat Jasper. Sedangkan Joanna yang mendengar alasan Jasper berpikir, "Ayah, apakah dia di dalam mobil?" pikir Joanna sembari melihat ke arah Richard. Richard yang menyadari jika dia sedang dilihat oleh Joanna, berbalik sembari mengatakan, "Jas kangen sama kamu." Jasper yang mendengar ucapan ayahnya, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, benar ibu. Aku bilang pada ayah, aku merindukanmu. Jadi dia mengantarku ke sini." Joanna yang mendengar itu, lalu mendekat kepada Richard. "Maaf, Jas membuat terlalu banyak masalah." Dengan sikap dingin, Richard membalas, "Aku tidak akan melihatnya sebagai masalah. Dia juga anakku." Setelah itu, Joanna lalu bertanya kepada Jasper, "Kamu sudah makan siang?" Dengan penuh semangat,
Jasper menjawab, belum saatnya. Ayah dan aku kesini untuk mengajakmu makan siang. Mendengar itu, Goena menanggapi, apakah itu begitu? Tapi aku harus bekerja di sore hari. Tidak yakin kapan itu akan berakhir. Dengan memasang wajah manis, Jasper mengatakan, kalau begitu, mari kita makan siang di sini. Jasper lanjut berpikir, lagi pula, aku hanya ingin meluangkan waktu untuk ibu dan ayah tinggal bersama. Intinya adalah bersama, bukan makan siang. Setelah mendengar itu, Goena lalu menelpon asistennya. Aku akan menelpon Amy dan meminta untuk membawa lebih banyak makanan. Beberapa saat kemudian, Amy telah datang membawa makanan. Dia lalu dihampiri oleh asisten Richard. Kamu berikan itu padaku, ucapnya kepada Amy. Asisten Joanna yang mendengar itu lalu berkata, oh, baik-baik saja. Dia lalu berpikir, siapa itu? Siapa yang ada di dalam mobil? Jendela-jendela sudah tertutup, dan aku tidak diizinkan untuk pergi lebih dekat. Di dalam mobil, Joanna kemudian berkata, makan siang staf biasanya sederhana, tapi kami tidak punya pilihan lain. Dan tampak makanan yang disajikan di meja cukup untuk mereka makan bertiga. Kemudian mereka pun makan tanpa adanya obrolan sedikit pun. Di sisi Joanna, dia berpikir, makanan dalam kemasan mungkin tidak sependapat dengan orang kaya sepertinya. Di sisi Jasper, dia yang sedang makan lalu diberikan sebuah sayur oleh ibunya. Memiliki lebih banyak sayuran untuk kamu makan. Sedangkan Jasper yang mendapat sayur, dia lalu memberikan sayur juga kepada ayahnya. Ayah, ibu bilang kita harus memiliki lebih banyak sayuran, ucapnya dengan tersenyum. Sedangkan Joanna yang melihat itu, tampak kaget karena Richard akan memakan sayuran itu. Tampak Richard yang akan memakan sayuran. Sembari melihat Richard makan sayuran, Joanna berpikir dia tampaknya menikmatinya. Di sisi Jasper, dia meminta air kepada ibunya. Joanna yang mendengar permintaan anaknya, lalu berdiri untuk mengambilkan Jasper air. Namun apa yang terjadi? Dia malah tidak sengaja menumpahkan air itu hingga mengenai pakaian Richard. Sontak, ibu dan anak itu langsung sangat syok. Aku kacau, ucap Joanna. Dia lalu buru-buru mengambil tisu, kemudian melapkannya ke pakaian Richard. Maaf, aku tidak serius. Biarkan aku membersihkannya. Sedangkan Richard yang mendapat perlakukan itu berpikir, ini lebih seperti cumbuan, bukan membersihkan air. Dia lalu menghentikan tangan Joanna. Aku bisa melakukannya sendiri. Namun Joanna bersikeras untuk melakukannya. Kumohon, biarkan aku membantumu. Aku mengacaukannya. Dia lanjut bergumam, seharusnya aku tidak memikirkan pekerjaanku. Itu membuatku ceroboh. Sedangkan Richard yang melihat Joanna berpikir, posisi ini sangat berbahaya. Dia lalu mengatakan kepada Joanna untuk berhenti. Namun Joanna malah bersikeras mengatakan jika dia belum selesai. Sembari mengambil tisu, Joanna berpikir, apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Ketika Joanna membersihkan air di pakaian Richard, dia tidak sengaja melihat di bagian celana Richard. Tampak bagian sensitif itu juga terkena oleh air. Joanna yang melihat itu berpikir, itu merupakan tempat yang sensitif. Di sisi Richard, dia yang melihat Joanna berhenti bertanya, kenapa kamu berhenti? Mendengar itu, sontak Joanna terkejut dengan wajah yang merona. Kamu bisa melakukannya sendiri, ucapnya sembari memberikan tisu kepada Richard. Mendengar tanggapan Joanna, Richard lalu berkata, aku pikir kamu ingin membantu aku. Ayo lakukan. Joanna yang mendengar itu, sontak panik. Bagaimana aku bisa menghindari menyentuh bagian itu? Dengan keringat yang memenuhi wajahnya, Joanna berkata, tidak, kamu lakukan sendiri. Akan tetapi, tangannya tiba-tiba ditahan oleh Richard dan menariknya untuk mendekat. Richard lalu berkata, mengapa? Ah, kamu melarikan diri dari aku. Joanna membalas, aku tidak sengaja melakukannya dan aku sudah minta maaf. Namun Richard kembali mengatakan, tapi aku tidak merasa kamu tulus. Sontak, Joanna langsung menahan tubuh Richard dan berbalik, hentikan itu. Jas ada di sini, ucapnya dengan panik. Maka kamu harus mengajarinya bahwa orang tidak dapat melarikan diri setelah membuat kesalahan. Setelah mendengar itu, tampak Joanna dengan tatapan kosong. Ada apa dengannya hari ini?
Apakah makanannya menjadi buruk dan merusak otaknya? Pikir Joanna. Setelah itu, Joanna lalu berbalik memanggil Jasper. Dia lanjut berpikir, sepertinya aku mendapat masalah besar hari ini. Aku harus menggunakan jas sebagai alasan. Sedangkan jas yang dipanggil berkata, "Ibu, aku tidak melihat apa-apa. Aku janji." Mendapat tanggapan dari Jasper, tampak Joanna yang begitu kesal. Apakah semua anak berbalik melawan ibu mereka ketika mereka dewasa? Gumam Joanna. Di sisi Richard, dia langsung menaikkan alis untuk menyuruh Jasper keluar. Sedangkan Jasper yang mengerti kode dari ayahnya, kemudian langsung turun dari mobil tersebut. Sembari menutup pintu, Jasper berkata, "Ayah, ibu, aku sudah selesai. Luangkan waktu kamu. Aku akan pergi mencari kesenangan," ucap Jasper dengan tersenyum lebar. Setelah Jasper pergi, Richard lalu mengatakan kepada Joanna, "Sekarang, kamu dapat melakukannya." Joanna yang masih ditahan oleh Richard tampak sangat kesal. Dengan ekspresi jutek, dia berpikir, "Seharusnya aku tidak memaksa. Lihat bagaimana kamu berakhir. Kamu gadis bodoh," pikirnya sembari mengingat kejadian sebelumnya, di mana dia yang mengatakan baik-baik saja. "Aku akan melakukannya dengan penuh hati-hati." Joanna mencoba untuk membersihkan di area sensitif Richard. Joanna bergumam, "Aku harus berhati-hati untuk tidak menyentuh area itu." Sedangkan Richard yang melihat Joanna melakukan itu, hanya memasang tatapan yang tajam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Joanna selesai membersihkannya. Namun saat dia berdiri, tidak sengaja wajahnya begitu dekat dengan wajah Richard. Sontak dia begitu terkejut dan tidak sengaja memegang area sensitif Richard dengan keras. Hal itu membuat Richard kesakitan. Joanna yang melihat Richard kesakitan bertanya, Apa kamu baik-baik saja?" Setelah kejadian itu, Richard lalu menarik tangan Joanna, lalu mendudukkannya di pangkuannya. Dengan tatapan tajam, Richard berkata, "Kamu melakukannya dengan sengaja." Dengan panik, Joanna mengatakan, Aku tidak." Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Richard lalu mendekatkan wajahnya sembari mengatakan, "Bukankah begitu? Bukankah kamu sengaja menumpahkan air?" Dengan wajah jutek, Joanna mengatakan, "Tidak," dan terjadilah percekcokan di antara mereka. "Bukankah kamu bersikeras untuk membersihkan jasku dengan sengaja?" "Tidak, tidak ada." "Bukankah kamu sengaja menyentuh bagian tubuhku itu?" "Tidak, ucap Joanna dengan kesal, sembari semakin mendekatkan wajahnya kepada Joanna. Richard berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja." Melihat itu, Joanna bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sembari melihat wajah Richard, Joanna berpikir, matanya, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. "Aku akan tenggelam di dalamnya segera." Kemudian Richard mulai membelai rambut Joanna. Dan akhirnya terjadilah adegan romansa cinta pertama Joanna dalam dunia nyata. Terlihat Joanna yang mencoba mendorong tubuh Richard. Akan tetapi, Richard malah memegang erat-erat tubuh Joanna. Dan begitulah adegan romansa itu terus berlanjut untuk beberapa saat kemudian. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.